Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Gunawan Putra dari Prodi Ilmu Politik 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan material konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan material konstitusional peraturan perundang-undangan ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam considerans, menimbang, dan dituangkan dalam norma-norma, dalam pasal dan atau ayat dalam batang tubuh, dan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan suatu peraturan perundang-undangan kalau kurang jelas. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Van der Tak mendefinisikan peraturan perundangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan serta tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Sementara menurut Hamid Ataim bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional terdapat 3 fungsi utama umum perundang-undangan, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang. Yang kedua, untuk menjalani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. Dan ada 3 landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu yang pertama, landasan filosofis, yaitu dasar filsafat pandangan atau ide-ide yang menjadi dasar cita-cita hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita-cita hukum tersebut merupakan sistem nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku dalam kehidupannya. Di Indonesia, yang menjadi landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Yang kedua, landasan politis sosiologis, yaitu landasan politis yang merupakan garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis adalah landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Landasan sosiologis ini
dapat diharapkan menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat dan akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan secara spontan. Yang ketiga, landasan yuridis, bahwa setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan antar satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan yuridis dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal ini memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, landasan yuridis material. Landasan yuridis material ini dari segi isi suatu peraturan hukum untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa aspek yang harus ditempuh, yaitu aspek formil dan aspek material. Yang dimaksud aspek formil atau aspek prosedural menyangkut landasan formal konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek material menyangkut materi, muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya, hierarki sesuai dengan apa yang diperintahkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan asas konstitusionalisme serta asas negara hukum yang terdiri atas supremasi hukum dasar bersumber pada hak asasi manusia. Landasan material konstitusional diperlukan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum, mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk ada yang disebut dengan pencantuman pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut disesuaikan dengan materi muatan yang akan dijabarkan oleh batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, akan dibentuk rancangan undang-undang atau yang kita kenal dengan RUU tentang partai politik. Maka landasan material konstitusionalnya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, warga negara untuk menyatakan ekspresinya dalam suatu kegiatan politik atau membentuk organisasi partai politik. Pencantuman pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam dasar hukum mengingat suatu rancangan undang-undang memberikan indikasi bahwa landasan material konstitusional rancangan undang-undang adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di bidang ekonomi dan kekayaan alam, sumber daya alam yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut. Substansi suatu rancangan undang-undang yang dijabarkan sejak konsiderans menimbang penjabaran dalam batang tubuh sampai dengan penjelasan rancangan
undang-undang tidak boleh bertentangan dengan landasan material konstitusional. Artinya, apabila kita mencantumkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan material konstitusional suatu rancangan undang-undang, maka penjabarannya dalam menimbang batang tubuh sampai dengan penjelasan rancangan undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan esensi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara mutatis uraian ini juga untuk pembentukan suatu peraturan daerah. Dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat berbagai hak dasar manusia yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Misalnya kita akan membuat suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka harus diuraikan secara filosofis apa itu pemilihan umum dan bagaimana cara pemilihannya dalam suatu uraian kalimat yang singkat, padat, dan dikaitkan dengan asas demokrasi dari sila keempat, yaitu Pancasila. Merumuskan landasan filosofis dikaitkan dengan landasan material konstitusional tidaklah semudah mengatakannya. Dalam berbagai pengalaman, pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama Orde Baru, patokannya secara runtut menimbang suatu undang-undang dimulai dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai yang lain yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan substansi undang-undang yang dibentuk. Latar belakang sosiologis dalam menimbang suatu undang-undang dirumuskan dalam kalimat yang isinya memberikan indikasi fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Apabila secara filosofis katanya adalah nilai-nilai, misalnya kebenaran, keburukan, keadilan, maka dalam latar belakang sosiologis yang dimuat dalam menimbang adalah fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, latar belakang sosiologinya adalah adanya latar belakang yuridis dalam menimbang suatu undang-undang dirumuskan dalam kalimat yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi dasar hukum maupun tidak, mengingat maupun yang berkaitan secara langsung dengan substansi rancangan undang-undang tersebut. Semua latar belakang filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana diuraikan di atas akan bermuara pada butir akhir dari suatu menimbang yang juga merupakan latar belakang yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan konstitusional, baik landasan formil konstitusional maupun landasan material konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga dicantumkan dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundangan yang akan dibentuk. Mungkin hanya itu saja
penjelasan dari saya tentang dasar konstitusional peraturan perundangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.